mencampurkan ada niatan lain di dalamnya. Alhamdulillah. Sedangkan surat 98 Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita itu diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Ya. Yang ikhlas itu bedain ikhlas sama ridho ya. Ridho itu dalam menerima takdir. Ikhlas itu dalam beramal soleh. Kecopetan, dompetnya hilang. Ikhlas atau ridho? Ikhlas. Nah, masih ketukar. Baik, untung diutin dulu ya. Kecopetan, ridho, takdir. Copet banyak, orang banyak, yang kepilih untuk diambil oleh si copet kita. Mau bilang apa? Dasar copet kurang ajar. Emang kalau soleh dia nggak akan nyopet. Ya. Mau gimana lagi? Ya. Tapi yang jadi pertanyaan ini kenapa terjadinya ke saya? Dadah, ridho, terima. Ya. Lagi jalan di luar, punten kena burung ceplok, kena jidat. Dasar burung kurang ajar, nggak ngerti. Kita nggak ngerti bahasa burung, dia nggak ngerti bahasa orang. Ya. Lagian kalau tidak terima, tanda terimanya masih hangat di jidat. Ya. Ridho, ikhlas itu dalam beribadah. Kalau tadi ada yang udah sholat subuh, maka sholat subuhnya ikhlas lillahi ta'ala atau ridho lillahi ta'ala? Ikhlas. Jadi kalau ibadah ikhlas, nggak ada niatan lain kecuali Allah suka aja. Nolong orang juga gitu, bakti ke orang tua juga gitu, khidmat ke guru juga begitu. Bukan supaya nanti dipuji oleh guru, bukan supaya nanti orang tua kasih uang jajan lebih, enggak. Kalau ditanya kenapa, Allah suka, udah gitu aja ya. Jadi tentang dia tuh kayak tadi, makanya waktu ngedengerin tafsir Imam Al-Qurtubi itu, ya Allah, alhamdulillah, berarti selama ini amal saya yang mana yang bisa jadi keterima? Karena betapa sulit ya menjaga niat itu ya. Alhamdulillah. Selanjutnya bismillah. Di FKIP berarti ini jurusannya ada apa aja, Pak? Jadi mereka dari mana aja? Bahasa Inggris, pendidikan masyarakat, teknologi pendidikan, fashion design. Oh iya, baju. Masya Allah, ada. Ini campur semua ya. Ya tapi bismillah ya. Uniknya manusia-manusia terbaik yang Allah ciptakan, kita kenalnya dengan para nabi, para rasul, mereka semua punya skill ya. Seperti kita tahu Nabi Idris alaihissalam, sebelum ada beliau itu manusia pakaian tuh kayak kain ihram, cuman dibuntal-buntal doang ya. Karena beliau punya skill menjahit. Jadi akhirnya memang semenjak ada beliau ya pakaian tuh ada jahitannya. Kan ini ada jaket namanya, ini ada sweater namanya, ini ada kerudung pun macam-macam, ada yang pasmina, ada yang segi empat, ada yang tinggal lep, macam-macam ya. Nah, itu Nabi Idris. Nabi Nuh alaihissalam bisa bikin kapal yang dengan kemampuannya tersebut. Karena guru kami bicara tentang kapalnya Nabi Nuh di sekolah tinggi perkapalan, ditanya ke dosennya dan guru-guru besarnya, kira-kira manusia seperti apa yang bisa nggak bikin kapal kayak gitu? Oh, kami aja nggak bisa bikin. Ini manusia dengan luar biasa sekali kemampuan bikin kapal. Nabi Nuh pandai bikin kapal. Terus siapa? Nabi Daud. Ya, memang Allah berikan kelebihan ya. Beliau megang besi itu lembek jadi kayak tanah liat. Jadi bikin baju tempur nggak usah pakai alat, benar-benar dibentuk pakai tangannya. Dan beliau raja padahal, tapi memilih untuk tidak mengambil pemasukan dari sebagai raja, beliau sebagai raja, tapi dari membuat baju perang. Ya. Begitu juga Rasulullah, orang Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Rihlah asyita was-shaif ya. Jadi kalau musim panas, musim dingin mereka rihlah. Rihlah artinya apa? Iya, jalan-jalan. Kita suka nerjemahin, kita rihlah yuk jalan-jalan. Masih boleh diartiin kayak gitu ya. Cuman bedanya sedikit sama kita. Kalau mereka rihlah jadi duit, kita rihlah ngabisin duit. Nah, itu agak fundamentalnya di situ ya. Mereka ke musim panas perginya ke utara karena lebih dingin, ke negeri Syams. Kalau musim dingin perginya ke selatan, ke negeri Yaman, dan semuanya jadi duit. Bahkan kadang nyebrang ke Laut Merah, ke Habasyah, atau juga bisa nyampe ke Persia dulu, sekarang Iran, Irak ya. Coba bayangin, ini kemampuan dagang yang apalagi dulu masih ada perang Romawi Persia ya. Jadi kalau mereka pergi ke Syam, ada ke arah Romawi di sana, dikiranya mata-mata Persia. Begitu juga kalau ke Persia, dikira mata-mata Romawi.
Tapi acuan aja, pergi kemana aja, ya. Ini dagang, beda bahasa, beda daerah, beda kebiasaan. Ini udah ekspor impor internasional, ya. Masya Allah. Dan dibalik semua skillnya para nabi itu, mereka semua punya satu skill yang sama, yaitu skill untuk guru, mengajar. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu, bukan yang di Al-Ahzab ayat 56 ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna mu'alliminasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia lainnya, sampai semut di lubangnya, sampai ikan di lautan, ya. Jadi yang bersalawat kepada kalian yang nanti akan mengajar, mendidik, itu nggak cuman Allah, malaikat, tapi bahkan semua makhluk. Masya Allah, ya. Kemuliaan yang insya Allah luar biasa. Tapi seperti kita tahu ya, ada kaidah ketika kita akan mengajar, yaitu doanya memang Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan di surat ke-20, surat apa? Toha, ya, ayat 25, 26, 27, 28. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya. Kan disebutkan di situ, Rabbi shrahli, lapangkanlah dadaku. Ini udah kaidah paling utama ya, bahwa kalau kita pengen dakwah, ngajar di bismillah, lapang dulu dari kita. Apalagi ketemu orang zolim, apalagi ketemu raja yang lalim, yang zolim, ya. Ini selevelnya Nabi Musa, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, nonjok orang aja sekali nonjok mati Nabi Musa. Tapi ketemu Fir'aun, itu doa kayak begitu dulu, ya. Minta supaya lapang, ya. Ya, mudah-mudahan yang pada akhirnya mengajar itu memang udah harus beres dengan urusan dirinya sendiri. Jadi jangan ngajar tuh dalam keadaan mikirin ya Allah cicilan, ya Allah segala macam, ya. Bukan berarti nggak boleh nyicil, bukan, ada lagi bahasannya, ya. Tapi kalau misalkan ya Allah malah bikin stres sendiri sampai kita nggak bisa fokus mengajar, na'udzubillah, ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min, lepaskanlah kekakuan, kekeluhan di lidahku. Ini kan tafsiran yang paling umumnya, dan juga memang betul bahwa dulu Nabi Musa pernah makan bara api, ya, sehingga dibilang bicaranya agak gagap, celak, cadel, apapun istilahnya. Tapi ini dibantah oleh beberapa ahli tafsir yang kalau tahu, karena bertentangan dengan surat ke-14 Ibrahim ayat ke-4-nya. Wa ma arsalna min rasul bilisanin qaumihi liyubayyina lahum, bahwa Allah menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri dengan lisan kaum kalian sendiri untuk menjelaskan kepada mereka. Salah satu alat penjelasan paling utama kan bahasa. Maka kalau misalkan Nabi Musa nggak bisa ngejelasin, kayaknya nggak sesuai, ya. Oke, mungkin beliau pernah makan bara api itu, tapi itu tidak membuat beliau jadi, ya mohon maaf ya, ya kalau ngomongnya gagu, cadel, nggak kayak begitu, ya. Tapi nggak cuma beliau ngebantah, tapi juga akhirnya memberikan dua alasan. Yang pertama, kenapa Nabi Musa itu sampai minta supaya gak kaku lisannya di hadapan Fir'aun. Yang pertama, satu, karena Nabi Musa pernah makan jasanya Fir'aun. Kapan? Ya kan dianyutin ke sungai, yang angkat anak siapa? Istrinya. Berarti tinggal di istana. Di istana itu kan ya kepala keluarganya adalah, makanya memang kadang ya memang jelas dakwah itu memang paling berat, ya contoh ke orang tua. Bukan karena statusnya sebagai orang tua, karena kita banyak makan jasa mereka, ya. Karena Nabi Musa juga kena waktu akhirnya berdakwah. Kalau bahasa kita mah, kamu bukannya dulu bocah yang saya kasih makan ya. Sehingga ini bismillah, alhamdulillah. Kalau pengen betul-betul mengajar, sila, yuk, jangan makan sesuatu yang bikin kita jadi, ya mohon maaf ya, punya utang budi ke dia. Contoh ya, nanti misalkan udah ngajar, terus lapar, di depan ada restoran yang kita tahu, ini kan punya orang tua murid saya nih, makan di situ pasti gretong, ya. Masuk, ketemu guru anak saya, makan pesan-pesan gratis, halal nggak? Halal. Tapi kalau suatu saat harus dakwahin yang punya restorannya, kena itu.
kamu ngapain ya nasihatin saya? Bukannya dulu kamu yang suka saya kasih makan ya? Oh ajib itu ya. Sehingga akhirnya jangankan yang haram, yang syubhat aja nggak nyentuh. Bahkan selevel yang halal aja kalau misalkan menyakit, kita tahu dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Madinah itu sempat paceklik. Dan akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tubuhnya sampai menguning, bukan karena nggak punya makanan. Madinahnya paceklik, tapi bisnis beliaunya masih jalan dan menghasilkan. Beliau punya sesuatu untuk dimakan, tapi kalau misalkan masyarakat yang paceklik lagi minumnya cuma minyak zaitun, nggak ada lagi yang bisa dimakan, beliau makan enak, nggak mau menyakiti rakyat. Maka dalam waktu beberapa bulan beliau hanya minum minyak zaitun sampai tubuhnya menguning. Yang halal aja kalau sekiranya bisa bikin orang ngerasa kayak gak enak hati, masa pemimpin kita kenyang sendiri? Gak mau. Segitunya ya. Aduh, bismillah. Jangan, jaga. Kita tahu ketika nanti belajar ilmu hadis misalkan ya, hadis itu baru jadi sahih kan syaratnya 5. Ittasalus sanadnya bersambung, adalah rawi, rawinya adil, terus juga tidak ada syaz, tidak ada ilat, hafalannya dobit ya. Nah, yang pertama adilnya bukan kayak ada pisang goreng 4, orangnya 4 dibagi seorang 1, bukan adil kayak gitu ya. Maknanya meluas, termasuk di dalamnya adalah dia menjaga kehormatannya. Sehingga misalkan punten ya, main game point blank secara hukum bisa jadi mubah, apalagi yang penting gak bikin kita ninggalin sholat, ya cuman game tembak-tembakan ya. Tapi kira-kira kalau contoh ya, para imam-imam, para perawi hadis hidup di zaman sekarang, Imam Bukhari misalkan, kebayang nggak misalkan beliau nongkrongnya di warnet lagi main point blank, tembak AWP, nggak masuk. Meskipun bisa jadi nggak dosa, walaupun mungkin menyia-nyiakan waktu ya, tapi nggak masuk ya. Sehingga lihat, kalau misalkan ada seorang rawi yang kita lihat ternyata ya kepribadiannya, karakternya, nanti boleh buka kitab-kitab sejarah kayak Syiar A'lam an-Nubala, Hilyatul Auliya, atau Bidayah wa Nihayah ya. Terus ternyata yang jadi rawi itu, masya Allah kan kepribadian itu sampai segitunya. Yang jangankan yang haram ya, yang hal yang kayak mubah gitu aja, tapi sekiranya bisa menurunkan izah, nggak mau ya. Selain memang mereka orang-orang yang tahu betul, sayang nih waktu kalau dipakai untuk sesuatu yang sia-sia, hanya untuk kesenangan diri. Mereka sibuknya bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka ya. Jadi bismillah, jaga, jangan sampai kita ngambil sesuatu yang kalau sekiranya kita nggak ngambil juga nggak mati kelaparan lah. Terus kita ngambil, tapi akhirnya bikin kita nanti suatu saat harus dakwahin mereka. Nyangkut, gantung, jangan, nggak perlu diambil. Bismillah. Terlepas memang ya dulu ketika Islam berjaya, ya kalau ditanya profesi yang gajinya paling tinggi, guru. Ya sekarang kan agak beda ya. Kalau kenal guru PAUD yang digaji hanya 250.000 sebulan, tapi namanya barokah. Dia nggak punya ayah, dia anak sulung dari 5 bersaudara, gaji sebulan 250.000, lintuh tapi gemuk. Entah dari mana itu dapat rezekinya. Gaji. Nggak gajinya lihat, tapi gaji badannya gede. Ya sama-sama gaji ya, Insya Allah. Yang satu itu ya. Yang kedua, kenapa Nabi Musa minta dilepaskan kekakuan di lisannya? Karena ternyata Nabi Musa juga pernah melanggar aturan. Misahin orang Kipti sama orang Mesir di surat Al-Qasas, berantem, surat ke-28. Kena perih salah satunya, sekali tonjok mati. Lalu akhirnya melarikan diri ke negeri Madian sampai ketemu seorang gadis di situ dan menikah di situ. Sebagian ulama menyebutkan apakah itu sejaman dengan Nabi Syuaib atau tidak, ya. Tapi ketika akhirnya harus pulang lagi ngedakwain Firaun, kan kena. Kamu juga dulu bukannya pernah melanggar aturan ya? Aduh, ya. Jaga, bismillah. Jangan ngelakuin sesuatu yang alhamdulillah Allah tuh maha menutupi ya. Sebetulnya ada aslinya semua pengajian, kalau Allah tidak nutupin aib yang bicaranya mah bubar dah aslinya ya. Udah saling ngapain duduk di sini, Allah tahu. Kalau sendirian kita ngapain aja, kalau ngomong niatnya apa, berbuat apa, niatnya apa. Oh, nggak ada yang dibongkar sama Allah ya. Karena masih pada duduk gini nimbrung, bismillah ya. Jadi ini demi Allah pelajaran dari Nabi Musa dalam ketika akhirnya pengen berdakwah. Yuk, jangan makan yang sekiranya bikin kita utang budi. Jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Bismillah. Jangan terlalu banyak ke jasa orang lain. Makanya dulu ada ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, hiduplah di jalan dakwah, jangan hidup dari dakwah ya. Bismillah, biar gimana Imam Syafi'i masih jualan ya, masih punya kerjaan profesi lain.
ya, supaya ya nggak, naudzubillah, jadi akhirnya bergantung hidupnya dari, mohon maaf, amplop kalau bahasa zaman sekarang ya. Apalagi punten sampai narib, sampai gimana ya. Jadi jemputnya nggak bisa, ini minimal harus Alphard, minimal Innova, naonan Asiatnya. Dan dulu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, pernah diundang seorang khalifah, ya presiden kalau zaman sekarang, telat berjam-jam. Ketika ditanya kenapa telat, oh saya jalan kaki. Loh kenapa tidak naik kuda? Apa jawaban Imam Malik? Siapa saya harus menginjakkan kaki di kotanya Nabi dengan kaki kuda? Karena ngerasa ini kota Nabi. Di tanah ini, di bawahnya ada jasad Nabi. Beliau berdirinya nggak di atas makam Nabi, nggak jauh. Tapi masalah ini kota Nabi. Siapa saya sampai harus jalan di kota yang mulia ini dengan kakinya kuda? Enggak, udah jalan kaki aja saya. Lihat, seorang Imam Malik dengan keilmuan dan manfaat yang luar biasa, naik kuda aja ngerasa nggak pantas. Kalau misalnya pun diundang berapa, tarif segini, mohon maaf ini kurang, cuma kurang 1 juta, kurang 2 juta, aduh nggak bisa, mohon maaf, nah isyate. Manfaatnya sejauh apa, ilmunya segimana, ilmu kudu jemput era atulah. Begitu ngaji sejam coba bercandaan hungkul lagi, menang modal lucu doang. Jangan meremehkan. Ini pindah ke hadis yang nyeremin ya. Harusnya ini bagi para penuntut ilmu itu, masya Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa menuntut ilmu hanya niatnya untuk dunia, maka haram baginya mencium bau surga. Jangankan masuk surga, baunya aja nggak boleh. Ya. Adapun mudah-mudahan akhirnya orang masuk UIK itu murni karena di sini ilmunya manfaat, bukan karena selembar kertas yang nanti disebut ijazah yang katanya kalau misalnya udah kuliahnya di UIK nanti gampang nyari kerjanya. Enggak. Karena lihat, kalian itu dimuliakan oleh Allah, malaikat, semut di lubang-lubangnya, ikan semua bersalawat kepada kalian. Sekalian yang ngerasa diri kita serendah itu demi kerjaan yang Allah yang urus kalian, demi Allah. Ya, Allah yang urus kalian. Bismillah. Meskipun kok nggak semuanya jadi konglomerat, ternyata 30 tahun kemudian mudah bagi Allah dibikin di hatinya nggak tertarik tuh sama kaleng yang bernama mobil. Kaleng bernama mobil. Mobil teh kaleng lah. Nya kaleng dipakein karet, dipakein plastik, dipakein kaca. Kaleng kan jadinya tetap kan. Fungsinya apa? Nyampe. Nah kalau misalkan berapa orang Indonesia pada bisa nyampe Baitullah? Emang pada punya pesawat sendiri? Coba pada punya pesawat masing-masing, mau parkir di mana kalian? Karena fungsi kendaraannya nyampe. Nah kalau kita punya kendaraan untuk berbangga-banggaan, anaknya motorin dikit dikeplak anaknya, ya Allah benda ya tadi. Ya. Bukan nggak boleh punya, tapi kalau kita meletakkan kebangga-banggaan kita itu ada di situ, na'udzubillah. Ya. Atau hadis yang lain. Barang siapa orang menuntut ilmu, disebutnya 3 di situ. 1, untuk berbangga-banggaan di hadapan ulama. Dia maksudnya, oh dia punya ilmu, saya juga punya ilmu. Antum lulusan mana? Oh antum lulusan ini. Hafal berapa juz? Alhamdulillah. Juz mangga we lah. Maka berbangga-banggaan. 1. Yang kedua, untuk memalingkan wajah manusia agar melihat kepada dirinya. Kayak kita kelihatan nanti orang ngaji itu ngumpulin penggemar atau ngedidik umat itu kelihatan. Kalau misalkan ternyata didapati ada yang ternyata lebih berilmu, terus dia akhirnya pergi nggak ikut kajian kita lagi, emang nggak? Kalau jangan di sini aja, ngapain? Kita tuh lagi ngumpulin penggemar atau apa? Ya, itu kelihatan. Ya. Yang selanjutnya untuk mengalahkan orang bodoh. Jadi itu untuk menang debat. Belajar ilmunya supaya nanti ini debat sama dia, oh saya tahu nih kudu jawab ini dalilnya ini. Ya. Maka kata Nabi, finnar, di neraka. Udah jelas. Udah ya, berarti kita ngaji selama ini ya banyak sekali yang harus diberesin. Segitunya soal sekalinya dapat benar, bismillah, mulianya ampun seampun-ampunan itu, masya Allah. Yang bisa dapat keberkahan bisa sekampung, bisa baru hafal Qurannya, belum ngajarin. Dulu ingat tentang Hafiz Indonesia zaman pertama yang dulu di RCTI, Musa namanya, 5 tahun kan waktu dia ikut lomba, dan akhirnya kan dapat hadiah umrohnya kan, ternyata dapatnya banyak ya.
Dapatnya kan waktu itu 24. Itu mah sampai keluarganya, sampai guru ngajinya, sampai akhirnya tetangganya pun akhirnya ikut karena kuotanya 24 yang bayarin. Jadi segitu teh yang hafal ya. Belum yang akhirnya ya mohon ada yang selevel Syekh Ali Jabir dulu, Masya Allah rahimahullah, nggak cuma hafal tapi juga bisa menyampaikannya dengan lembut. Makanya teh kalau pemimpin mati kapan aja itu 5 menit lagi langsung ada yang gantiin juga bisa. Rebutan malah. Saya kalau ulama meninggal kan repot. Kapan lagi bisa ada ulama selevel itu lagi gitu. Ya, Buya Hamka, ya Allah. Makanya kalian tuh menuju ke arah sana, bismillah. Sehingga memang ketika nanti aslinya ya ulama ya. Ya Quran surat 35 Fatir ayat 28 innama yakhsyallaha min ibadihim ulama. Jadi ulama ya ahli ulama adalah jamaknya dari orang-orang berilmu, tapi ternyata menurut Allah adalah yang paling takut sama Allah. Ya kalau ada pernah santri nanya kelas 3, kelas 4 SD nanya, kenapa saya udah ngejaga 5 waktu ditambah yang sunnah tapi sehari nambah hafalan itu cuma setengah halaman, itu pun susah banget. Sedangkan teman saya sholatnya aja bolong-bolong, boro-boro yang sunnah, yang wajibnya aja bolong-bolong, tapi sehari bisa nambah halaman 4 halaman gitu. Sehari nambah hafalan baru 4 halaman. Ditanya, kenapa dia menghafalnya berhasil, saya menghafalnya gagal. Guru kami jawab waktu itu, yang menghafalnya berhasil itu bukan yang paling cepat hafal, tapi yang dengan hafalannya dia tambah takut sama Allah, tambah banyak sujudnya. Dan kadang kena hafalan beres selesai 30 juz, begitu gak dijadiin imam ngambek. Dalam hati nggak ngucap, tapi dalam hati, gitu urusan ge urang, gituan, gerundel we sendiri dalam hati. Kena naon ya. Oh kadang-kadang ada yang langsung Allah tuh tegurnya kenceng tuh giliran ngimamin. Sayang kali, masa udah ngapalin juz berapa nggak dibaca, masa kuliah kulhunya ngimamin ya. Ternyata baca lupa tuh. Aku Allahu ahad, Allah jadi we kulhu deui. Giliran beres sholat salam inget, mut kene ya inget. Itu teguran itu mantap dari Allah. Ya Allah, apnia tuh ya Allah segitu. Sehingga punten ya, kita lihat tadi semua nabi punya satu skill yang sama, yaitu skill untuk jadi guru, untuk mendidik, untuk mengajar. Ya, sehingga kita lihat kalau misalkan Masya Allah ini adalah skillnya yang dipilih, skillnya adalah manusia-manusia terhebat yang pernah Allah ciptakan ya. Para nabi ngelakuin itu. Bahkan kalau misalnya punten, nanti ada yang ngajar itu gara-gara nggak ada lowongan lain, ke BCA nggak keterima, ke bank itu nggak keterima, yang keterima tinggal di SDIT ini nih. Kalau ada yang ngajarnya punten terpaksa maka udah keluar aja, nggak ada gunanya kalian. Gak ada sejarahnya pendidikan, kesuksesan peradaban dibangun oleh orang yang ngajar terpaksa. Nanti ditanya lagi satu-satu sama abah, duaan, 1 lawan 1 ya. Kamu niat ngajarnya apa? Kalau cuman sekedar pengen dia pilihan terakhir, punten. Jadi marah-marah gini sih kok, punten lah ya. Saya dulu digituin sama guru saya, niatnya ngajaran dulu apa kamu? Ya. Kalau cuma sekedar niatnya, ya punten, fenomena hijrah itu luar biasa. Tapi nggak sedikit yang hijrah itu begitu, karena memang ya punten belum dapat kerjaan, begitu akhirnya punya kerjaan atau nanti udah nikah, nggak pernah muncul lagi dia, ya, nggak aktif lagi di dakwah. Karena itu juga pentingnya untuk supaya punya pasangan yang sama-sama mendukung di dakwah. Jadi nggak beres pulang dakwahnya diambekin. Ya Allah, gimana pengen ngurus umat, yang di rumah aja ngambek wae. Gitulah ya. Ini kita tetap nggak sebanding ya. Laki-laki sama perempuannya banyakkan perempuan. Ya memang gitu ciri akhir zaman. Nanti akan ada harinya 50 kelahiran itu perempuan semua, lalakinya 1. Sahih ini hadis sahih. Coba yang gitu. Iya, salah satu ciri akhir zaman. Pernah nemu hadisnya, dari 50 kelahiran 50 perempuan 1 laki. Udah mau perempuan 50 lalakinya hiji, nggak suka cewek lagi lalakinya. Jadi tambah ngaco ya. Atau pengen jadi cewek, jetnya jelas-jelas mas-mas abang-abang, tahu-tahu kayak cadar umroh deh, repotnya. Dipanggil mas nggak suka, maunya dipanggil mami. Allah Akbar ya. Mami pokok kemarin ya, popok. Itu udahlah istilah yuk. Yakinilah jalan yang kalian pilih itu benar, bismillah, untuk benar-benar pengen
ridhonya Allah nggak sebanding. Karena emang kalau misal salah tempat, emang kalau pengen jadi kaya itu dengan cara jadi guru itu salah tempat. Kalau emang benar-benar pengen jadi kaya, udah bismillah, jadi pengusaha sekalian. Abdurrahman bin Auf juga milih jalan itu, dan malah disuruh kayak gitu oleh Nabi. Udah kamu nguasain pasar. Sahabat-sahabat tuh kalau bisa disuruh milih, kalau bisa nimbrung aja terus sama Nabi 24 jam. Ada yang disuruh malah ke medan perang, ada yang disuruh malah ke nguasain bisnis, ada yang pengen ke medan perang malah disuruh, kau punya orang tua nggak di rumah yang perlu pertolonganmu, pulang jihadmu di rumah. Abdullah bin Amr bin Al-As begitu. Karena Nabi kenal betul, sehingga akhirnya silahkan mau kayak gimana aja, bebas ya. Tapi kalau sudah bicaranya jelas selesai, if keeps keguruan kan hampir nyaris kemungkinan besar kalian tuh bakal mengajar, nggak mengajar aja, akan ngajar istri dan anak-anak ya kan nanti sebetulnya ya. Sehingga yuk istilah ketika bicaranya mendidik generasi, ya udah kudu segitunya pertimbangannya ya. Lillahi ta'ala. Tapi tenang, kabar baiknya dakwah itu baru akan jadi berat kalau kita ngewajibin orang itu harus jadi soleh gara-gara kita. Oh, itu berat banget. Alhamdulillah kita nggak pernah disuruh nyolehin orang. Perintahnya cuma fadzakir innama anta mudzakir, ingetin, tugasmu cuma ngingetin tok. Lasta alaihim bimusaitir, kau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Kalau manusia diberikan kekuatan mutlak bisa nyolehin orang, ya satu dunia udah soleh semua berkat dakwahnya Nabi. Tapi ternyata Abu Thalib pamannya beliau pun 23 tahun yang dakwahin nabinya sendiri. Masya Allah. Nabi Nuh 950 tahun anaknya Kanaan kena air bah. Nabi Ibrahim ayahnya tetap bikin patung berhala ya. Sehingga ini renungannya memang ya Allah, hidayah tuh semahal itu ya. Mereka didoain hidayah oleh para nabi-nabinya langsung. Kita perasaan nggak pernah doa, pernah nggak jujur ya? Sholat tengah malam, angkat tangan, yang didoain cuma satu, ya Allah, hamba minta hidayah ya. Kalau nggak pernah, tapi tahu-tahu sekarang ngaji, nggak ada yang maksa, nggak terpaksa. Berarti semahal itu tuh aslinya hidayah. Karena ya itu tadi, Abi Thalib didakwahin Rasulullah nggak mempan. Kanaan didakwahin ayahnya Nabi Nuh gak mempan. Kalian nggak pernah diminta, nggak pernah minta sendiri minta hidayah, punya hidayah bismillah. Jadi ngedakwainnya dengan niatan ya Allah, kalau mereka ngeyel dan mereka tak ngerti, kalau Allah mau bisa mereka yang taat, aku yang ngaco. Ini aku yang diizinin pengen ngaji, pengen berdakwah, bismillah. Allah yang pilih, bukan kitanya yang mulia. Maka dengan akhirnya privilege yang Allah kasih, ya Allah, di saat orang lain berbuat maksiat, Engkau tidak pilih hamba berbuat maksiat, malah Engkau pilih hamba untuk ngajarin orang-orang, bismillah. Kayak udah bismillah. Ini mahal berarti ya. Gitu aja kan ya. Nanti gantian minta nasihatnya dari apa ya. Allah. Alhamdulillah. Ini aduh, suka malu ya kalau dengar Kok Denis bicara gitu teh. Apa teh sok kamu mikirin ke apa gitunya? Udah tadi gitunya dakwah ya tak. Tadi Kok Denis, ini baru pertama kali Abah lihat Kok Denis Ibrahim. Nanti ada sih Abah